Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, kemarin kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Bagaimana hasil pekerjaanmu? Ya, anak-anak, untuk yang nilainya sudah bagus, tidak boleh berpuas diri ya, harus tetap semangat untuk belajar. Untuk yang nilainya masih kurang, tetap harus semangat belajar. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari untuk tema berikutnya, yaitu tema 3, tugasku sehari-hari. Kamu siapkan bukumu dulu ya. Nah, setelah bukumu siap, kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, anak-anakku semuanya, di tema 3 kita akan belajar tentang tugasku sehari-hari. Di rumah anak-anak sudah mempunyai tugas kan? Ya, kita mempunyai tugas sehari-hari di rumah. Ya anak-anak ya, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan tempat kita tinggal. Nah, saat ini kita akan membuka buku kita, tema 3, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Nah, kamu buka ya anak-anak bukumu, tema 1, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Mari kita baca bersama. Tugasku sehari-hari. Siti siswa kelas 2. Siti tinggal di kampung. Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Siti siswa yang rajin dan pandai. Siti selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Di rumah, Siti anak yang berbakti. Siti selalu membantu ayah dan ibu. Siti juga seorang anak yang rajin beribadah. Teman-teman Siti banyak yang berbeda agama. Mereka menjalankan ibadah masing-masing. Di lingkungan rumah, Siti memiliki banyak teman. Mereka sering bermain bersama. Nah, tentu anak-anak juga seperti Siti ya, rajin belajar dan pandai. Nah, di rumah juga berbakti pada ayah dan ibu, juga rajin beribadah. Nah, anak-anak, nah ini gambar Siti sedang belajar di rumahnya tadi. Nah, anak-anak, berikutnya tugas Siti di rumah. Mari kita baca bersama juga ya. Tugasku sehari-hari di rumah. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran. Ayah mencabut rumput. Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayuran sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Apa tugasmu di rumah? Apakah seperti Siti? Nah, Bu Guru berharap di rumah kamu juga seperti Siti ya. Rajin membantu orang tua. Membantu apa, Bu? Membantu apa yang kamu mampu. Contoh menyiram sayuran seperti Siti, atau membantu orang tua menyapu lantai, membantu orang tua melipat baju, dan sebagainya. Nah, itu sikap yang baik sebagai anak juga harus kamu lakukan. Nah, berikutnya anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang tugas Siti di rumah. Nah, anak-anak, Bu Guru ingin menjelaskan tentang mengenal letak rumah. Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan Ayu. Nah, rumah Siti berada di Jalan Ki Hajar Dewantoro. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Bagaimana ya cara kita membaca denah letak rumah? Perhatikan berikut ini. Nah, perhatikan denah berikut ini. Anak-anak, untuk arah utara ya ditunjukkan dengan panah ke atas. Kemudian arah selatan ditunjukkan dengan panah ke bawah. Kemudian
arah barat ditunjukkan panah ke kanan dan arah timur ditunjukkan panah ke kiri. Nah, berikut ini cara membaca denah rumah. Kemudian arah kanan ini ya ditunjukkan oleh panah yang ada di layarmu ini. Panah ke kiri. Kemudian arah kiri justru ditunjukkan dengan anak panah ke kanan. Ya, lihat ini arah panahnya ya. Kemudian kita akan belajar bersama. Nah, ini rumah Gilang. Rumah Gilang berada di Jalan Sulawesi. Nah, sebelah kanan rumah Gilang ada apa? Ada musola. Kemudian sebelah kiri rumah Gilang ada pos kampling. Di depan rumah Gilang ada rumah Kiki. Nah, rumah Kiki terletak di antara rumah Siva dan Nadine. Gitu ya anak-anak ya, cara membaca denah. Nah, berikutnya tadi, nah Siti setiap hari saat sekolah ya, itu diberi uang oleh ibunya. Kemudian bagaimana ya cara kita mengenal nilai uang? Berikutnya kita pelajari tentang nilai uang. Uang di sekitar kita ada dua macam, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam yang paling kecil nilainya adalah 100 rupiah. Sedangkan yang uang kertas ya, yang nilainya paling kecil adalah 1.000 rupiah. Nah, bagaimana cara kita menulis uang 100 rupiah? Perhatikan gambar ini ya. Di gambar ada uang 100 rupiah, ditulis Rp 100,00, dibaca 100 rupiah. Kemudian uang 200 rupiah, ditulis Rp 200,00. Bagaimana membacanya? Dibaca 200 rupiah. Nah, berikutnya ini uang berapa ya yang sering kamu gunakan untuk jajan? Nah, ini uang 500 rupiah. Nulisnya adalah 5 Rp 500,00. Dibaca 500 rupiah. Kemudian setelah kita mempelajari nilai uang, kita akan membandingkan pecahan uang anak-anak. Ya, ini gambar pertama yaitu uang 1.000 rupiah. Kemudian uang 500 rupiah. Kita bandingkan ya. Bagaimana cara membandingkannya? Kita menggunakan lebih besar atau lebih kecil. Nah, tentunya uang 1.000 rupiah lebih apa? Lebih besar. 1.000 rupiah lebih besar daripada 500 rupiah. Nah, kalau menulisnya 1.000 rupiah bagaimana? Rp 1.000,00. Nanti nolnya 3 ya kalau 1.000. Kemudian dibaca 1.000 rupiah. Berikutnya ya, membandingkan pecahan uang. Ini ada 200 rupiah dan 500 rupiah. Bagaimana membandingkannya? Ya betul, 200 rupiah lebih kecil daripada 500 rupiah. Nah, lalu ini anak-anak ya, ada 100 rupiah dan 1.000 rupiah. Bagaimana membandingkan? Betul, 100 rupiah lebih kecil daripada 1.000 rupiah. Tuh. Nah, anak-anak, tugasmu hari ini adalah setelah mempelajari apa yang Bu Irma jelaskan tadi, anak-anak mengerjakan yaitu di bukumu halaman 5. Nah, siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Nomor 2, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Nomor 3, di manakah rumah Siti? Nomor 4, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Nanti kamu baca di bukumu itu, kemudian jawabannya kamu tulis
Ya, soalnya juga kamu tulis di buku tugas. Setelah itu, tugasmu berikutnya itu halaman 6. Itu dilanjutkan soalnya, yaitu menghubungkan dengan garis kalimat yang sesuai jawaban di sebelah kanan. Contoh, rumah yang terletak di ujung kanan adalah titik-titik. Nanti kamu lihat di bukumu ya, terus dicari jawaban yang cocok dengan menghubungkan dengan garis. Itu ya anak-anak ya, tugasmu di rumah. Apabila tugas ini sudah kamu kerjakan, anak-anak bisa melihat ya halaman 7. Kemudian halaman 8 kamu pelajari dan halaman 9 kamu urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Nah, tentu anak-anak juga sering kan mendapat uang saku dari orang tua. Nah, tentu tidak asing lagi dengan jumlah uang berikut ini dan sudah kita pelajari tadi. Nah, kamu urutkan ya nilainya yang terkecil. Nanti tidak usah digambar, cukup kamu urutkan RP berapa. Misalnya RP 500 yang pertama, RP 100, kemudian RP 200, terus di bawahnya diberi nomor di kotaknya itu ya. Boleh juga kamu fotokopi atau kamu tulis di buku tugasmu. Itu ya anak-anak ya yang dapat Bu Irma sampaikan pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semua dapat mengerjakan dengan baik dan anak-anak semua selalu diberikan kesehatan ya. Sampai jumpa anak-anak di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.